Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andika Putra Mahendra, praktikan dari kelompok 13, praktikan tutorial statistika 2 dengan NIM 3333230067. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tugas mingguan modul 4 yaitu ANOVA. Sini untuk shift 1 itu ada dua soal. Pertama, PT Osik Steel adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 5 mesin pemotong baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja menjadi ukuran standar. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin tersebut. Nah, di sini ada data-datanya dari mesin A, B, C, D, E, lalu ada waktu pemotongannya. 52, 55, 53, 54, 56 itu untuk mesin A, dan selebihnya untuk mesin B, mesin C, mesin D, mesin E. Dari sini, dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah, pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Nah, di sini kita memakai analisis ANOVA satu arah karena di sini hanya terdapat satu variabel independen dan juga satu variabel dependen, yaitu mesin dan juga waktu pemotongannya. Lalu di sini kita itu disuruh untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antara mesin pemotong baja. Nah, di sini penyelesaian itu menggunakan ini apa namanya? Air Studio. Tadi sini new project dulu. Sini sebelumnya saya sudah membuat Excel-nya untuk si soal nomor 1. Excel-nya ini sebentar dibuka dulu. Nih, ini soal nomor 2. Ini untuk soal nomor 1 itu ada baris kolom yang di mana itu menjabarkan mesinnya ada apa aja. Di sini kolom waktu pemotongannya itu berapa. Nah, di sini kita itu di RStudio-nya kita harus menentukan file yang sama untuk untuk agar bisa si Excel-nya itu terbaca. Di sini tugas mingguan kan? Ya, udah. Sini kita Nah, di sini yang pertama kita lakukan itu adalah menginstal package Read XL, package CAR, Agricolae, dan juga GGPUBR, lalu mengaktifkannya. Tunggu sebentar untuk dia mengaktifkannya. Nah, baik, di sini sudah selesai. Nah, sini yang pertama kita lakukan itu adalah dia kita membaca dulu Excel-nya. Nah, jika sudah begini, sudah terbaca, di sini kita mendefinisikan faktor dan juga variabel dependennya, di mana faktor ini sebagai dia variabel independennya yaitu mesin, lalu untuk variabel dependennya itu adalah si waktu pemotongannya. Sini kita definisikan, nah sini sudah ada. Lalu di sini kita melakukan uji Levin untuk mengetahui apakah data ini homogen atau tidak. Nah, di sini jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka homogen kebutuhan homogen data ini tuh terpenuhi. Nah, di sini diketahui bahwa p-value-nya itu 0,1744. Nah, di mana dia itu lebih dari 0,05. Nah, jadi data data mesin dan data waktu pemotongan ini tuh sudah homogen. Lalu di sini kita melakukan uji kenormalan di mana sama kayak tadi, jika nilainya itu lebih dari 0,05 dia itu maka dapat
dapat diambil kesimpulan bahwa datanya itu normal. Nah, di sini kita mendapatkan nilai p-value-nya itu 0,2776, di mana dia itu lebih dari 0,05. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa data data pemotongan dan data mesin ini itu sudah normal. Nah, selanjutnya kita akan menyusun model ANOVA-nya, di mana dia itu didapatkan nilai p-value-nya itu 6,12162 kali 10 pangkat min 7, di mana dia ini kurang dari 0,05. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi kan kita ingin mengetahui di soal itu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Nah, di sini untuk hipotesis satunya itu adalah hipotesis nolnya itu adalah dia ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, lalu untuk H1-nya itu adalah terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, jadi untuk setelah didapat nilainya itu kurang dari 0,05, maka kita di sini menolak H0, di mana H0-nya itu adalah di sini tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dan kita menerima H1 bahwa di sini terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan dan juga waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 2 di sini PT Ava Industries merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah cacat produk dalam unit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal guna meminimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Adapun hasil pengujian yang diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini terdapat beberapa data, yaitu ada metode produksinya. Yang pertama itu injection molding, blow molding, dan juga extrusion molding. Lalu di sini ada penyimpanan dalam derajat Celciusnya. Di sini itu ada 170, ada 190, 210, dan juga 230. Nah, di sini masing-masing data ini, masing-masing suhu ini terdapat 3 data uh, untuk masing-masing metode produksi. Untuk 170 di injection molding itu 12, 15, 11. Untuk 190 itu 10, 13, dan juga 14, dan lain sebagainya. Sini dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Di sini kita menggunakan analisis ANOVA dua arah, yaitu analisis ANOVA yang memiliki lebih dari satu variabel, lebih dari satu variabel independen, di mana di sini variabel independennya itu adalah metode produksi dan juga suhu penyimpanan. Nah, di sini variabel dependennya itu adalah jumlah produk cacat. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan mengerjakannya di RStudio, di mana di sini itu masih menggunakan sintaks yang mirip, tapi di sini bedanya dia memiliki dua variabel atau dua faktor atau dua variabel independen. Metode yaitu metode produksi, suhu yaitu suhu penyimpanan, dan juga cacat sebagai metode variabel dependen yaitu cacat produknya. Nah, di sini kita baca dulu file Excel-nya, lalu kita definisikan faktor dan juga variabel dependennya. Jika sudah di sini itu sudah muncul, lalu di sini seperti tadi kita ingin mengetahui apakah data-data yang ada di Excel-nya itu sudah homogen atau belum. Nah, di sini kita melakukan leave-in test lagi. Nah, jika nilainya itu lebih dari 0,05, maka asumsi kehomogenan datanya itu sudah terpenuhi. Nah, di sini didapatkan bahwa nilainya itu 0,9975, di mana dia itu lebih dari 0,05, di mana kesimpulannya adalah homogen datanya ini sudah homogen. Nah, sama seperti tadi, kita juga memeriksa apakah datanya ini normal atau tidak dengan uji Shapiro. Di sini, seperti tadi juga, jika nilainya itu lebih dari 0,05, maka datanya itu sudah normal. Nah, di sini jika kita run sintaksnya itu didapatkan nilai p-value-nya itu 0,791, di mana dia itu lebih dari 0,05,
di mana kesimpulannya adalah data dari soalnya ini sudah normal. Lalu untuk terakhir terakhir yaitu penyusunan model ANOVA, di mana di sini terdapat tiga analisis ya. Yang pertama kita itu ingin menganalisis apakah terdapat perbedaan antara jumlah cacat produksi dan juga jumlah metode produksi, yaitu yang pertama. Yang kedua itu kita ingin mengetahui terhadap apakah terdapat perbedaan antara jumlah cacat dan juga suhu penyimpanan. Nah, yang ketiga itu dari soal itu selain selain efek antara dua tadi itu terdapat juga interaksi antara variabel. Dan di sini interaksinya itu untuk hipotesisnya itu kita ingin mengecek apakah terdapat interaksi antara metode produksi dan juga suhu penyimpanan. Nah, di sini setelah melakukan penganalisisan analisisan ANOVA, di sini didapatkan untuk antara metode dengan jumlah cacat itu nilainya itu 0,000175 atau dia itu kurang dari 0,05. Di sini suhu juga sama, dia nilainya itu 0,0080497. Di sini untuk perbandingan interaksi antara metode dan juga suhu penyimpanan itu nilainya itu 0,929201112. Nah, di sini kesimpulannya adalah karena nilai p-value dari metodenya ini adalah kurang dari 0,05, maka kita itu menolak H0, di mana artinya itu metode produksi ini berpengaruh signifikan terhadap jumlah cacat produknya. Lalu untuk yang kedua, suhu dengan nilai 0,008 ini dapat diambil kesimpulan bahwa suhu penyimpanan itu juga berpengaruh terhadap jumlah cacat produk yang terjadi karena nilainya itu kurang dari 0,05. Untuk yang terakhir, yaitu interaksi antara metode dan suhu itu, dia itu menerima H1 dikarenakan nilainya itu lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode produksi dan juga suhu penyimpanan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.